Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, subhanallah. Hari ini kita berjumpa lagi di ruang dengar sahabat, di mana saja berada. Walaupun sudah 2 minggu ya, dan terima kasih juga kepada kawan-kawan atau tante-tante yang ada di rantau yang senantiasa selalu mengingatkan kami kapan podcast. Dan alhamdulillah diberitahukan kepada sahabat kampus di mana saja berada. Alhamdulillah Institut Darul Quran Payakumbuh kampus Nandi Hati sudah mendapatkan akreditasi baik sekali. Jadi sahabat kampus, oke, yuk mari kita bersama-sama di kampus Idaku menuntut ilmu, berbagi pengalaman serta meraih prestasi. Oke, dan hari ini tepatnya di hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 kita hadir di ruang dengar sahabat kampus. Kali ini kita bersama Dema ya, atau Presiden Mahasiswa. Beliau juga diwakili oleh Wakil Dema atau Wakil Presiden Mahasiswa. Tentunya sahabat kampus di mana saja berada belum tahu ya, mungkin di jalan atau di postingan kami yang ada di YouTube ataupun yang ada di Idaku atau di Facebook dan di Instagram. Aduh, itu tuh mungkin pernah mengenal ya wajah-wajah gagah dan cantiknya. Oke, dan hari ini kita bersama Tarmizi Tahir dan Laura Alena, dan sama-sama kita sapa nih sahabat kampus. Oh ya, grogi kayaknya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laura, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jantungnya masih di sini? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, dan hari ini terima kasih ya, di tanggal 2 Oktober 2025 ini kita akan berbagi, akan membersamai informasi penting berkaitan tentang kegiatan Dema dan begitu juga tentang Idaku di mata Dema. Nah, hari ini apa kabar nih Tarmizi? Alhamdulillah, sehat mendorong. Rasanya nama Tarmizi ini seperti nama pahlawan lah. Oh, nama Tarmizi itu salah satu Menteri Agama Indonesia tahun 90-an tuh. Oh iya. Makanya mungkin salah satu atuk atau kakek inspirasi bikin kasih nama mungkin itu. Oh iya. Dan Laura juga, Alena ini apa nih artinya? Alena ini cantik, bintang atau gimana gitu kan? Pernah dicari waktu itu Bunda, itu lebih ke apa ya? Lebih ke cantik juga Bunda. Cuman itu juga terinspirasi dari film kesukaan ibu sama ayah. Wih, luar biasa. Berarti ada inspirasi masing-masing ya. Kayaknya kita harus memakai volume kita besarkan karena apa namanya itu supaya bisa nangkep langsung. Nah, sekarang ini di mata Presma ya, di mata Tarmizi dan Laura tentang keberadaan kampus Idaku di masyarakat ini dalam pandangan Dema ya, dan pandangan wakil Dema juga, itu bagaimana nih Tarmizi? Karena Tarmizi sama Laura pasti akan mendapatkan informasi di luar sana. Itu bagaimana menurut? Untuk pandangan pribadi ataupun dari Dema lah ya Bunda, terkait tentang Idaku. Yang pertama itu mungkin jodoh mungkin di Idaku gitu. Oh iya. Pengalaman pribadi kemarin itu sebenarnya tamat 2012. Itu tamat 2014 tamat SMK. Jadi pernah berniat untuk kuliah, tapi kakak waktu itu masih kuliah di sedikit. Jadi kata orang tua nganggur dulu setahun, nanti setelah kakak tamat baru kuliah. Jadi mungkin karena menunggu kakak setahun itu banyak pengalaman cari pekerjaan, otomatis mungkin terasa nyaman dengan dunia pekerjaan. Jadi sampai 2022 baru dapat informasi dari mahasiswa juga dari Idaku. Berarti kan awal dulu sepeda. Dibilang ayolah kuliah di sepeda.
waktu itu masih belum mikir kuliah atau enggak gitu. Iya. Kuliah di Staida. Jadi si Laura pun ngajak. Iya. Dia udah daftar duluan, ayolah kuliah di Staida. Masih mikir-mikir bener. Mungkin karena jodoh dengan Staida tadi gitu, akhirnya kuliah juga di Staida. Alhamdulillah. Kuliah di Staida, alhamdulillah kuliah di Staida pun dengan bantuan yang luar biasa itu dapat beasiswa. Dapat beasiswa dari Basnas itu langsung dikasih beasiswa kuliah gratis sampai 8 semester. Masya Allah, dari Basnas Basnas. 50 kota. Masya Allah. Kami kasih, makanya alhamdulillah. Jadi pandangan sekarang tuh pertama bersyukur sekali dapat kuliah di Staida ini, dan banyak pengalaman yang dapat di sini. Kemarin tuh pernah mengajar juga di MDA. Mengajar di MDA, jadi di situ cuma satu laki-laki dan yang paling muda di MDA itu, selebihnya ibu-ibu. Jadi selama belajar di sini kita ada pelajaran tahsin, tahfiz dan tajwid. Jadi di saat pelajaran tahfiz dan tajwid itu apa yang kita ajarkan di MDA itu kok jauh gitu, jauh melencengnya gitu. Yang diajarkan, sedangkan yang diajarkan sama guru-guru yang waktu itu, yang orang tua itu, yang diajarkan juga oleh guru dia yang sebelumnya. Iya. Dalam tajwid ilmu itu dibilang seperti itu, dan sedangkan kebanyakan lebih baik kayak gini. Ini mungkin ini kita salah. Jadi mungkin karena dianggap yang lebih mudah di situ udah cuma laki-laki, kita yang tersingkir gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu bunda. Iya. Jadi mungkin itu salah satu mungkin maksudnya rintangan rintangan kita kuliah di Staida, kita mengajarkan yang baik apa yang kita dapat, tapi orang mungkin dia mengatakan dia orang tua, dia lebih tua, lebih paham gitu daripada kita. Mungkin kita tersingkir. Jadi itulah kenapa bersyukur itu untuk kuliah di IDAKU, apalagi sekarang menjadi Institut Al-Quran gitu. Alhamdulillah pun sekarang dipercaya kawan-kawan menjadi pesma juga di IDAKU gitu. Dan begitu juga pandangan masyarakat setelah hadirnya Tarmizi di masyarakat, tentu pandangan masyarakat itu mengatakan, oh berarti ada ya kampus ini, berarti ada ya kampus ini yang konsen ke Al-Qur'annya. Sebenarnya yang tua itu tuh sebenarnya beliau mengakui, namun beliau punya kesepakatan tersendiri antara mereka. Oh, bagaimanapun suatu saat Tarmizi bisa kembali lagi ke sana ya. Insyaallah. Itu pun alhamdulillah lah, karena kuliah IDAKU, alhamdulillah ada beberapa mungkin yang semester sekarang ini ikut dan terbawa ke IDAKU, khusus di Nagari. Alhamdulillah. Berarti Laura sama Tarmizi nih kawan-kawan waktu kecil atau sama-sama menggeleng atau bagaimana nih? Satu kecamatan bunda. Oh, satu kecamatan. Satu kecamatan dipertemukan satu organisasi. Oh, Lari Sagu Halaban. Lari Sagu Halaban. Organisasi di kecamatan juga bunda. Oh gitu. Dan begitu juga Laura, apa inspirasinya saat masuk di IDAKU ini? Awalnya dulu Laura juga pernah daftar di kampus-kampus lain karena belum tahu juga di Staida. Terus karena mungkin ibu sama ayah dari dulu nggak ngebolehin merantau, jadi nggak diterima, nggak lulus gitu. Jadi coba nganggur dulu setahun, kata ibu ayah nganggur. Terus karena agak gabut juga di rumah bunda, coba nyari kerja dulu beberapa bulan, terus diajak ini bunda ke tempat Laura lahir dulu. Laura kan aslinya lahir nggak di sini bunda, di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ya, di Kepri. Terus balik dari sana dapat informasi dari ini kantor Wali Negari gitu, katanya ada peluang beasiswa bagi yang mau kuliah, dibiayain dari semester 1 sampai semester 8. Terus udah ditanya sama yang lain, udah dicari juga, nggak ada yang minat. Jadi kebetulan karena Laura juga pengen kuliah juga, terus direkomendasikan dari kantor wali gitu. Ternyata di kuliahnya di Staida. Laura juga awalnya belum tahu Staida ini di mana bunda. Terus kebetulan juga ada teman satu organisasi tadi yang sama Presma, yang di kecamatan, katanya kuliah di sini cerita. Terus pas dengar dapat beasiswa gitu, ternyata kampusnya sama. Nah, minta tolong lah antar ke teman ke kampus ini karena beliau udah daftar duluan. Terus udah ujian dan ini alhamdulillah lulus dan dapat beasiswa juga sama. Dari satu semester sampai ke 8 semester full.
dari Basnas Kabupaten 50 Kota. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan lewat podcast ini kita juga minta terima kasih banyak kepada Basnas Kabupaten 50 Kota yang sudah mewadahi memberikan apresiasi terbaik untuk anak Nagari yang direkomendasikan kepada wanita Nagari untuk mengajak kuliah di Idaku atau di Staida dahulunya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga selalu mudah-mudahan suatu saat bisa kami wawancarai juga di sini. Amin. Amin. Oke, dan sebenarnya kalau di kampus-kampus yang lain, posisi Tarmizi sama posisi Laura ini adalah posisi yang luar biasa. Masya Allah. Posisi yang diintai-intai oleh orang gitu kan. Kenapa bisa gitu kan. Dan ketika Bundo ikut juga andil di berbagai organisasi, ketika mereka mengatakan walaupun kita kampus kecil, namun gaungan kita ternyata sudah besar ya, alhamdulillah. Nah di sini tadi kita sempat berbicara, ternyata tahun-tahun ini adalah tahun-tahun terakhir masa jabatan Tarmizi sama Laura dalam mengamanahkan satu amanah yang besar ya di kampus tercinta kita ini. Dan Bunda ingin tahu juga serta kawan-kawan atau sahabat kampus di mana saja berada, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Dema, Presma dan kawan-kawan tim untuk otomatis mensosialisasikan keberadaan kampus Idaku, terutama dari jaket dan kinerjanya. Apa-apa saja yang sudah dilakukan baik di dalam maupun di luar. Ya silakan. Mungkin untuk sekarang yang kami berdua ini mungkin Bundo, untuk kegiatan yang di dalam pun mungkin bisa dibilang itu masih banyak PR ataupun arahan dari kampus yang akan dilakukan gitu. Tapi seperti yang kemarin itu mungkin alhamdulillah ada, kita itu mungkin Oktober ini kalau nggak salah kita tuh Idaku milad gitu ya. Jadi setiap kita November waktu sebentar lagi November kita milad Idaku, Satu bulan lagi. Jadi setiap tahun itu kita mengadakan ibaratnya kan kita kampus Quran, tapi kampus Quran pun selain Quran kita pun mengeluarkan bakat-bakat yang lain, seperti kadang-kadang kita waktu kita lomba enggak itu kadang badminton atau olahraga. Berarti ada seni, olahraga, syiar itu juga yang beragam kadang-kadang itu yang di internal ini mudah. Kalau untuk di eksternal seperti yang kita tahu, kita kan Presma dan bawah Presma. Jadi karena Presma pun kita di internal kita jangkauan luas, kita ada di Payakumbuh ini lebih kurang ada 9 kampus. Jadi alhamdulillah karena berkat dipercaya sama teman-teman di Idaku ini jadi Presma, kita bisa komunikasi dengan beberapa Presma kampus lainnya. Dan kemarin itu terakhir pun kita mengadakan konsolidasi itu, kita kemarin turun ke jalan yang eksternnya untuk kalau bahasa kawan-kawan itu mengevaluasi kinerja wali kota 100 hari gitu. Jadi itu mungkin internal. Jadi selain itu pun banyak untuk eksternalnya gitu. Jadi selain itu pun mungkin banyak juga lagi yang ingin kami lakukan di luar itu pun. Dan sebagai wakil Presma, apa saja nih yang gebrakan-gebrakan ide-ide dari wakil untuk bisa ditangkap oleh ketua ini apa nih? Paling kalau nanti ada musyawarah gitu bersama teman-teman yang lain juga Bundo di Dema. Nanti kalau misalkan ada acara-acara nasional atau apa, musyawarah dulu, terus kita mau bikin apa nih ya untuk acara besok gitu. Jadi mengeluarkan ide bareng-bareng. Nanti kalau misalkan udah selesai, pas di hari H rapat lagi Bundo. Enggak di hari H, sebelum hari H rapat lagi untuk menyukseskan acara yang mau dibikin itu Bundo. Di dalam Dema tuh tentu pasti ada struktur organisasi. Itu tuh apa-apa saja strukturnya sampai ke bawah? Kalau untuk di Dema itu kan kita ada Wapresma dan Wapresma, ada sekretarisnya. Terus nanti kita ada 4 bidang. 4 bidang itu ada nanti Kominfo, Menteri Agama, PSDA sama Menteri Luar Negeri. Jadi beberapa mungkin kegiatan seperti Kominfo atau PSDA pun udah banyak yang lakuin. Dan untuk Menteri Luar Negeri itu mungkin beratnya mungkin Menteri Luar Negeri, tapi tetap kadang dari Menteri Luar Negeri itu kami jalan Bundo. Jadi karena berkat beliau itu pula nanti kita mungkin sedikit penyampaian di sini, kita
dari 9 kampus di Payakumbuh ini mungkin yang gabung untuk BEM SI itu seluruh Indonesia. Baru kita Idaku sama Politani. Masya Allah. Merinding. Kenapa tuh? Merinding Mundo. Kenapa tuh? Itu mungkin karena berkat senior-senior yang dulu Mundo. Jadi karena beliau udah aktif juga, jadi untuk di Payakumbuh ini alhamdulillah sampai sekarang masih aktif. yang di SI pun tidak melupakan, masih mengatakan kenapa nih Payakumbuh kok nggak datang, Payakumbuh kok nggak datang. Jadi masih diajak gitu Mundo. Alhamdulillah, berarti yang pemimpin yang dulu, yang dewan-dewan dulu tuh memberikan apa jalannya. Alhamdulillah. Merinding. Ya Allah. Dan yang sudah jelas yang berjalan hari ini media atau Kominfo gitu kan, dan mudah-mudahan besok-besok tuh ada yang lainnya gebrakannya. Karena selain kampus kita ini kan sudah dikenal di khalayak ramai, baik itu lokal, nasional maupun internasional. Tentu setelah berakhirnya masa kepemimpinan Laura sama Tarmizi, tentu harus mencari nih pengganti yang bisa lininya lebih jauh, karena Idaku ini kan tahap 1 tahun, 1 tahun atau apa namanya itu miladnya 1 tahun besok kan gitu kan, harus jangkauannya ke luar lagi gitu kan, keluar otomatis kan ada seperti itu. Nah di sini apa saja yang nantinya atau gambaran apa namanya itu saran untuk masa kepemimpinan besok itu apa nih? Untuk yang baru. Iya. Mungkin selain ada LDK. Iya, mungkin namanya sekarang tantangan kami pun sekarang di jabatan tahun ini Bundo, karena kebanyakan anggota atau teman-teman kami itu kan kebanyakan sekarang kata orang tuh Gen Z. Jadi kawan-kawan dari Gen Z ini bahasa kasarnya, kalau bahasa Minangnya kalau nggak sama-sama baik, kalau nggak dituku nggak menggali gitu. Jadi untuk kawan-kawan yang depan itu mungkin berubah sikap dulu. Jangan intinya jangan dibilang dulu baru jalan untuk inisiatif apa yang akan kita lakukan, apalagi mungkin sekarang jujur yang kurang itu dari kami dulu, waktu kami itu kami hampir dalam sebulan mungkin ya pernah ke SMA pergi promosi kampus sosialisasi kampus itu, tapi mungkin tolong lanjutkan itu yang penting, karena kita lebih kenal lagi, memberikan lagi Idaku ini lebih dalam kepada khusus ke SMA ini Bunda. Karena mungkin sekarang dibilang mungkin sedikit kurang untuk promosi lagi ke SMA, jadi tolong lakukan itu lebih lanjut lagi, yang lebih mungkin bisa lebih wah, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Selain ada milad, ada menghidupkan kembali UMKM atau UKM ya, KM ya, insya Allah. Nah alhamdulillah di sini kita juga mengajak nih kawan-kawan di mana saja berada, apalagi mahasiswa Idaku nih, kawan-kawan mahasiswa nanti yang akan menjabat, juga sebenarnya Gen Z itu tuh bisa bisa disetel gitu. Kenapa demikian? Karena jikalau ada kemauan pasti di situ ada jalan. Di dalam Al-Quran pun, di dalam setiap kita belajar, ternyata setelah kita gali-gali nih Al-Quran, ada cara-cara untuk menghadapi Gen Z kiranya gitu, baik itu di dalam leadershipnya maupun di dalam prestasinya, ke orang tuanya dan lain sebagainya. Walaupun pengaruhnya luar biasa ya di hadapan kita hari ini, namun bagaimanapun pengaruhnya itu tuh kembali kepada diri kita masing-masing gitu kan. Dan mungkin di sini nih Laura, menurut Laura nih bagaimana menurut Laura yang perempuan nih, mahasiswa yang perempuan untuk bisa memajukan Idaku nih lewat passion mereka masing-masing. Kita di sini kan banyak nih beraneka ragam nih. Ada yang fashionable, ada yang biasa yang sebagainya. Itu bagaimana nih? Walaupun apapun lah jenis fashion yang dipakai, tentu di dalam hati itu ditanamkan Idaku kampus nan di hati. Otomatis ketika kita keluar itu tuh kan harus dijaga. Itu bagaimana nih himbauan sedikit nih, atau mengajak lah, atau ide lah dari Laura dulu kita. Oke, mungkin itu dari pengalaman sendiri ya Bunda. Laura kan dulu
dari SMA. Iya. SMA jurusan IPA nggak ada yang belajar yang tentang lebih ke Al-Quran apalagi tafsir. Iya. Nah mungkin tuh belajar dari nol lagi bunda. Kayak dibilang mualaf nggak mualaf bunda, tapi emang harus belajar lebih dalam lagi Iya, tentang kita memang harus belajar dari nol. iya. Jadi kalau dari Laura sendiri kan dulu sering pakai celana, pakai lepis atau apa dulu bunda. Mungkin semenjak sebagai mahasiswa idaku itu telah melihat terinspirasi dari teman-teman juga bunda. Ada yang udah pakai cadar, pakai niqab, terus paling enggak pakai gamis gitu bunda. Jadi Laura sendiri mencoba merubah dari pakai celana itu jadi pakai rok, yang dulu, nyaman dulu yang nyaman dulu. Terus nanti lama-kelamaan kan bisa ditambah pakai kaos kaki, terus yang gamis atau apa yang lebih tertutup gitu yang mencerminkan kalau kita ini dari kampus agama. Iya. Ya mungkin cuman itu loh bunda. Dan begitu juga Belajar nih. dari diri sendiri. Begitu juga nih khusus untuk podcast ataupun apa namanya itu TikTok yang lain sebagainya, bagaimanapun tampilannya tetap tampilan yang kita ya. Iya. Kalau dapat informasikan juga keberadaan Idaku di mana saja berada. Dan begitu juga kepada Termizi nih. Yuk, mari bagaimana caranya Termizi menghimbau kita nih, menghimbau masyarakat, kawan-kawan di mana saja berada, mudah-mudahan tertarik nih. Idaku ada sesuatu loh. Idaku ada ini loh gitu. Bagaimana caranya tuh? Mungkin izin untuk kawan-kawan untuk masyarakat yang untuk supaya kuliah Idaku. Pertama banyak hal. Seperti tadi kami bilang, kami ini adalah mendapatkan beasiswa dari Basnas itu. Sedangkan pasti di Idaku ini bukan sekedar Basnas. Ada berapa banyak beasiswa seperti kemarin yang di angkatan kami mungkin ada sekitaran 9 atau 10 orang tuh dapat KIP juga. Oh, Masya Allah. Dapat KIP juga, terus mahasiswa tahfiz. Jadi itu banyak beasiswa yang bisa diusahakan oleh kampus Idaku ini untuk apalagi untuk kita yang kurang mampu itu. Jadi mungkin tidak ada mungkin alasan tidak ada uang. Iya. Jadi kalau mau pasti ada jalan, pasti itu selalu kita bilang untuk kuliah kalau kita mau pasti ada jalan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua banyak manfaat pun dari Idaku ini yang kita pelajari. Yang pertama itu mungkin yang kita dapat dari kata orang kita hidup itu pasti belajar. Mungkin yang kita belajar di luar mungkin itu kita dapat di Idaku. Seperti yang kemarin itu kayak kami khusus khat misalkan. Di luar pasti kami cuma menggambar ini, menggambar itu. Sedangkan untuk khat ini kami dapat di sini gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk ibu-ibu, ini khusus untuk ibu-ibu. Apalagi untuk ibu-ibu yang takut anaknya seperti Laura yang keluar, takut kehilangan anaknya untuk keluar jauh-jauh gitu. Ini ada kampus yang dekat gitu. Kampus yang dekat, murah gitu, kampus agama. Bisa dibayar per bulan. Bisa dibayar per bulan itu. Sekarang juga ada kelas karyawan juga. Kelas karyawan luar biasa. Apalagi kemarin sekarang pun untuk yang ibu-ibu yang anaknya mungkin mau memperekonomi bahasanya kan, anak-anaknya mau untuk menjadi guru ataupun yang lain harus jauh-jauh. Jadi aku ada guru mau jadi ada pendidikan agama Islam untuk pun nanti bisa jadi guru gitu. Jadi nggak ada alasan gitu, apalagi nanti biaya murah, dekat di Payakumbuh, dosen gitu. Bersahabat. Malahan ada dosen internasional kayak Pak Ade yang dosen yang lain juga. Pak yang apa namanya Pak yang Irama yang di Ansariyah. Ustaz bisa tengok tuh YouTube Ustaz tuh gimana. Apalagi kita hadir seminar internasional internasional datang dari Mesir gurunya. Oh iya gitu. Dan begini alhamdulillah mengenai yang disampaikan oleh Termizi tadi berkaitan tentang masalah beasiswa, Bunda juga mendapatkan beasiswa prestasi karena Bunda menulis buku. Sebagai mahasiswa penulis buku waktu itu dapat berapa juta? 2 juta kalau nggak salah gitu. Alhamdulillah. Dan luar biasa sekali nih sahabat kampus di mana saja berada. Sebenarnya ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, ada orang mengatakan kampus Idaku ini dibaratkan mutiara di dalam jerami, bukan pinjai jerami bukan, tapi mutiaranya berkilauannya melebihi dari kilauan yang sudah ada. Lalu Bunda berkata kepada beliau, kenapa Bapak Ibu berkata seperti itu? Karena menurut saya, kata beliau, pada umumnya di beberapa masjid atau musola itu tuh banyak yang mengasih materi adalah dosen-dosen Idaku. Dan ada juga mahasiswa Idaku gitu kan. Otomatis keilmuan mereka tuh sudah mumpuni,
Tidak main-main lagi, apalagi pada umumnya sekarang ini dosen-dosen kita sudah banyak melanjutkan S3. Baik itu wakil rektor 1 dan yang lain sebagainya, sudah banyak yang insya Allah menyelesaikan S3. Ya insya Allah. Dan begitu juga sahabat kampus mana saja berada, sesuai yang disampaikan oleh Tarmizi tadi dan begitu juga Laura, semoga bisa menjadi inspirasi. Dan jangan khawatir kalau tidak ada dana, yuk kita bisa kolaborasi dengan prestasi, dengan beasiswa yang ada di Idaku hari ini. Dan jangan khawatir, tidak usah bersedih hati orang kuliah kita tidak kuliah. Gen Z tadi memang harus berpikir dan memang harus memulai, bukan tidur-tidur, tidak. Gen Z bisa dari sesuatu hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ya, ternyata di dalam penelitian itu tuh juga bukan masalah yang kita kaji. Justru tidak ada masalah pun bisa menjadikan satu sumber penelitian. Oke. Mungkin sedikit tambahan Bundo, mungkin khusus untuk Bapak Ibu di Payakumbuh mungkin kan sebagai bukti nyata, mungkin Bapak Ibu di Payakumbuh mungkin sering sholat di kota Payakumbuh di masjid-masjid, bisa Bapak Ibu lihat kebanyakan di masjid-masjid Payakumbuh, garing-garing masjid Payakumbuh itu adalah mahasiswa Idaku. Iya, masya Allah. Baik mereka yang sholat imam masjid ataupun garim ataupun untuk azan, seperti contoh masjid Istiqomah itu ada 6 mahasiswa Idaku, 1 imam, masjid di Gelanggang, Ahmadiyah Gelanggang itu pun ada juga mahasiswa Bukut. Banyak. Ibaratnya udah hampir seluruh masjid lah di Payakumbuh itu mahasiswa Idaku. Masya Allah. Sebenarnya tinggal meletakkan nama Idaku aja lagi. Oke, dan biasanya ada yel-yel presma atau dema ya. Kalau di Idaku ada nggak yel-yelnya? Nggak ada. Kalau yel-yel presma kesemuanya atau di Sumatera Barat juga tidak ada. Mungkin juga hidup mahasiswa. Berarti hidup mahasiswa ya. Memang hidup. Oke, alhamdulillah tidak terasa ya. Dan lagi pun kameramen kayaknya sudah Oke, terima kasih banyak ya Tarmizi dan juga Laura. Alhamdulillah menginspirasi kata-kata dan kalimat-kalimat yang bisa dirangkai sehingga masyarakat tertarik insya Allah membersamai meraih pendidikan di Idaku. Terima kasih banyak Tarmizi sama Laura. Dan kita tutup ya. Alhamdulillah. Dan insya Allah di lain waktu kesempatan kita sambung lagi. Tentu dengan tampilan yang berbeda, apalagi alumni ya gitu kan. Oke, banyak maaf. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.